Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Mengutip hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran tersebut yaitu hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah yang sanad dan parawihnya jelas. Seburuk-buruknya petunjuk yaitu petunjuk syariat baru. Contohnya yaitu petunjuk syariat baru yaitu ajaran mursyid wahdatul wujud yang mengingkari syariat Islam. Ketahuilah, ajaran mursyid wahdatul wujud itu bukanlah ajaran Islam dan bukanlah pecahan dari 70 sampai 73 golongan. Untuk memahami hadis 70 sampai 73 golongan ini, kita harus mengetahui hadisnya secara keseluruhan dan harus bersesuaian dengan Al-Quran. Di hadis yang lain dikatakan bahwa Islam terpecah menjadi 70 sampai 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali yang zindik. Di hadis lain dikatakan bahwa Islam terpecah menjadi 70 sampai 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga yaitu yang ahli sunnah wal jamaah. Untuk memahami hadis ini kita harus mengerti hadisnya secara keseluruhan. Di riwayat lain diceritakan bahwa ada hadis yang menceritakan secara keseluruhan yaitu agama Yahudi akan terpecah 70 sampai 72 golongan. Agama Nasrani akan terpecah menjadi 70 sampai 72 golongan. Agama Islam akan terpecah menjadi 70 sampai 73 golongan. Di sini ada satu golongan pembeda. Yaitu siapa satu golongan pembeda itu? Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu artinya yang mengikuti sunnah Rasulnya, yang mengikuti ajaran Rasulnya. Jadi yang mengikuti ajaran Rasulnya ini ditujukan kepada Islam berdasarkan Al-Quran. Kalian harus mengetahui dulu Islam berdasarkan Al-Quran itu apa. Berdasarkan apa yang Allah jelaskan melalui Al-Quran. Islam berdasarkan Al-Quran yaitu apa yang Allah jelaskan, yaitu menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah. Tidak seperti ajaran para mursyid yang menghilangkan diri, menghilangkan keakuan dalam beribadah. Berarti bukan Islam, berarti termasuk dalam golongan yang zindik. Jadi yang agama, misal contoh ya, kita berikan contoh. Agama Yahudi dia mengikuti ajaran dari ajaran Nabi Musa. Yang mengikuti sunnah Rasul dari Nabi Musa itu masuk surga. Sedangkan mereka nanti akan terpecah menjadi 70 sampai 72 golongan. Yang satu yang mengikuti sunnah Rasulnya masuk surga. Kemudian agama Nasrani yang mengikuti sunnah dari ajaran Nabi Isa masuk surga. Tetapi ajaran Nasrani ini nanti akan terpecah menjadi 70 sampai 72 golongan. Yang mengikuti sunnah Rasulnya masuk surga. Misal contoh gini, Nabi Musa menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah. Nabi Isa menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah. Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat. Yang menyerahkan diri, yang mengikuti ajaran dari Rasulnya ini masuk surga semua, karena mereka menyerahkan diri dalam beribadah hanya kepada Allah dan ikut sholat. Sedangkan
ajaran-ajaran mursyid wahdatul wujud itu melenceng dari syariat Islam, yaitu ajaran yang zindik. Tetapi dia mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita jawab ya. Sebetulnya ajaran mursyid wahdatul wujud itu bukanlah pengikut ajaran Nabi dan Rasul Muhammad, tapi dia mengajarkan dirimu untuk menjadi rasul palsu, mengajarkan dirimu untuk menjadi Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, mengajarkan dirimu memiliki kitab suci sendiri yang kalian sebut kitab dirimu, tapi asalnya dari dirimu sendiri, bukan berasal dari Allah. Tapi kalian setarakan dengan Al-Quran, menganggap dirimu bisa mi'raj tanpa wahyu, tanpa mukjizat. Jadi ajaran mursyid wahdatul wujud itu mengajarkan dirimu untuk menjadi rasul palsu, bukan pengikut ajaran Nabi dan Rasul Muhammad, bukan ahli sunnah wal jamaah, yaitu membawa syariat baru, membawa ajaran baru. Jadi sudah jelas ya, yang mengikutin ajaran Rasulnya, yang mengikutin ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah masuk surga, yang mengikuti sunnah Rasulnya. Sedangkan yang tidak mengikuti tadi, yaitu ajaran mursyid wahdatul wujud ini, termasuk dalam golongan orang-orang yang zindik, yang seperti terlepas anak panah dari busurnya. Yang fitnah tersebut yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongan, tidak ke dalam hatinya, karena di dalam hatinya diajarkan untuk mengingkari ayat-ayat suci Al-Quran, bahwa itu arti secara syariat, secara hakikatnya bukan itu, secara makrifatnya bukan itu, tapi intinya di dalam hatinya mengingkari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang fitnah tersebut berasal dari timurnya Mekah. Salah satu timurnya Mekah yaitu Indonesia, yaitu ajaran dari mursyid wahdatul wujud. Mereka tidak akan kembali ke jalan Allah kecuali mereka kembali kepada busurnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika mereka mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, mengimani keseluruhan ayat-ayat suci dalam Al-Quran, dan mengimani hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah yang sanad dan parawinya jelas, bukan mengimani hadis dari yang mengaku Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, bukan mengimani penggalan-penggalan ayat mutasyabihat, potongan-potongan ayat mutasyabihat, tapi ingkar terhadap ayat yang mukamatnya, yang telah jelas arti dan maknanya. Mereka pelencengkan dengan alasan hakikat dan makrifat. Inilah teori lama. Jadi dalam arti kata lain, untuk memahami hadis haruslah bersesuaian dengan Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran juga harus bersesuaian dengan hadis. Untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat haruslah bersesuaian dengan ayat-ayatnya muhkamat. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan untuk menyalahkan. Apalagi di dalam ayat suci Al-Quran itu sendiri, ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lainnya. Apabila bertentangan berarti paham kalian masih keliru. Artinya kalian masih perlu banyak belajar lagi. Karena kami umat Islam wajib hukumnya mengimani keseluruhan ayat-ayat suci dalam Al-Quran, baik itu ayat yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Wajib kami imani keseluruhannya, bukan potong-potongan ayat seperti ajaran mursyid wahdatul wujud yang mengajarkan dengan mata buta sebelah, yaitu dengan mengimani penggalan-penggalan ayat tapi mengingkari ayat lainnya, yaitu ajaran dari Dajjal yang matanya buta sebelah, yaitu mengajarkan dirimu untuk menjadi fitnah terbesar di muka bumi, yaitu mengaku diri dan di dirinya Tuhan. Itulah ajaran mursyid wahdatul wujud. Mengaku di dirimu ada
hembusan Tuhanmu, mengaku di dirimu ada 20 sifat Tuhanmu, mengaku di dirimu ada 7 sifat ma'ani Tuhanmu, mengaku di dirimu ada 1 sifat Tuhanmu, mengaku ada zat bagian Tuhanmu di dalam kolbumu. Kolbumu tempat tinggal Tuhanmu. Berarti secara sadar atau tidak sadar dirimu menyetarakan dirimu dengan Allah. Secara sadar atau tidak sadar dirimu mengaku menjadi Tuhan. Itulah fitnah terbesar dan terkejam di muka bumi, yaitu fitnah Dajjal, ajaran dari mursyid Wahdatul Wujud. Siapakah salah satu mursyid Wahdatul Wujud yang ada di Indonesia? Buya Ar-Razi Hasim, Ustadz Iswandi, Saiful Karim. Itu salah satu dari mursyid Wahdatul Wujud yang mengajarkan kesesatan, yang mengajarkan fitnah Dajjal. Mereka bukan termasuk dalam umat Islam. Tuhannya saja berhala. Tuhannya Buya Ar-Razi Hasim itu mewujud menjadi Nur Muhammad dan mewujud menjadi dirimu. Itu Tuhannya Buya Ar-Razi Hasim. Bahwa syahadatnya berbeda arti dan makna. Syahadat Buya Ar-Razi Hasim itu yang menciptakan dirimu dan menciptakan langit dan bumi adalah Nur Muhammad. Sedangkan di dalam Al-Quran, hai Ibrahim, karena kita mengikuti ajaran Ibrahim, jalan yang lurus, sembahlah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya dan menciptakan dirimu. Itulah arti dari syahadatmu bagi orang-orang yang bersyahadat. Sedangkan syahadatnya Buya Ar-Razi Hasim yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bukan makhluk, juga bukan sang pencipta. Jadi abu-abu dibuatnya sama Buya Ar-Razi Hasim. Nah, inilah ajaran sesat dari ajaran mursyid Wahdatul Wujud yang Tuhannya mewujud menjadi ciptaan Allah. Baik bumi dan langit, kolbumu, rasamu, zohir maupun batin, ruh dan jasadmu, seluruh alam semesta itu adalah wujud dari ciptaan Allah. Sedangkan Allah berbeda dari makhluknya. Tuhan yang mewujud menjadi makhluk ciptaan ini kami sebut sebagai umat Islam sebagai berhala. Jadi Tuhannya Buya Ar-Razi Hasim dengan sangat tegas saya bilang adalah berhala. Dan cara penyembahan Buya Ar-Razi Hasim, cara ibadahnya juga berbeda. Tuhannya berbeda, cara penyembahannya berbeda. Berarti agamamu agamamu, agamaku. Surat Al-Kafirun, satu surah yang utuh untuk Buya Ar-Razi Hasim dan pengikutnya.